Andi adalah seorang pemuda yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman. Desa itu sangat terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Kehidupan masyarakat desa yang sederhana itu dipenuhi dengan keramah tamahan dan kedamaian. Andi, meskipun terlahir di desa yang damai, memiliki rasa penasaran yang besar terhadap dunia luar, terutama tentang hal-hal yang bersifat gaib. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita-cerita mistis dari orang-orang tua di desanya, dan selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini yang ingin ia ketahui. Suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan di pasar desa, Andi bertemu dengan seorang pedagang tua yang duduk di bawah sebuah pohon besar. Pedagang itu menjual berbagai barang antik, dari kain-kain kuno, peralatan tembaga, hingga batu akik yang sangat indah. Batu-batu akik yang ada di toko pedagang itu memiliki warna dan bentuk yang sangat menarik, namun satu batu akik menarik perhatian Andi lebih dari yang lain. Batu akik itu berwarna merah pekat, dengan kilau yang tajam, seolah-olah memantulkan cahaya dari dalam dirinya. Batu itu tampak sangat berbeda dari batu akik lainnya, dan Andi merasa ada daya tarik yang kuat untuk memilikinya. Pedagang tua itu melihat Andi yang terpesona dengan batu akik tersebut dan mendekatinya. "Ah, ini batu akik yang sangat kuat, nak. Banyak orang yang datang untuk membeli batu ini, tetapi hanya sedikit yang berani mengenakannya," kata pedagang itu dengan suara serak, seolah-olah batu itu menyimpan rahasia besar. Andi yang penasaran bertanya, "Kenapa batu ini begitu istimewa? Apa yang membuatnya berbeda?" Pedagang itu tersenyum tipis, namun matanya yang tajam mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. "Batu ini bukan sembarang batu, nak. Ia memiliki kutukan yang sangat kuat. Siapapun yang mengenakannya akan merasakan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga akan semakin terpisah dari dunia mereka. Setiap kali mereka mengenakan batu ini, mereka akan semakin jauh dari orang-orang yang mereka cintai." Andi merasa sedikit terkejut mendengar penuturan pedagang itu, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. "Aku akan membelinya. Aku ingin merasakan kekuatannya." Pedagang tua itu hanya mengangguk dan menyerahkan batu akik itu kepada Andi. "Ingat, nak, jangan pernah melepaskan batu ini, atau kutukan itu akan mengikutimu selamanya." Dengan sedikit ragu, Andi membayar batu akik itu dan membawanya pulang. Di sepanjang jalan pulang, Andi merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, tetapi ia tidak bisa menjelaskan perasaan aneh itu. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat ibunya yang sedang memasak di dapur dan ayahnya yang sedang memperbaiki peralatan pertanian di luar. Mereka menyambutnya dengan hangat, tetapi Andi merasakan ada jarak yang aneh antara dirinya dan keluarganya, meskipun ia tidak mengerti mengapa. Malam pertama setelah ia mengenakan batu akik itu, Andi merasakan perubahan yang sangat mencolok. Saat ia tidur, tubuhnya terasa sangat ringan, seolah-olah ia bisa terbang. Ia merasa sangat kuat dan penuh energi, tetapi juga merasa terasingkan dari dunia sekitarnya. Di dalam tidurnya, ia melihat bayangan yang sangat gelap, bayangan yang seolah-olah mengawasinya. Ketika ia terbangun, tubuhnya masih terasa sangat kuat, tetapi hatinya dipenuhi dengan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Andi merasa lebih percaya diri dan bertenaga daripada sebelumnya. Ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya tidak bisa menghalangi keinginannya. Ia memutuskan untuk pergi ke ladang dan bekerja lebih keras dari biasanya. Namun saat ia sedang bekerja, tiba-tiba sebuah pohon besar yang ada di dekat ladangnya tumbang, tepat di tempat ia berdiri beberapa detik yang lalu. Andi terkejut, tetapi ia merasa bahwa kejadian itu adalah sebuah keberuntungan yang datang bersama kekuatan yang ia rasakan. Namun meskipun ia merasa lebih kuat dan lebih energik, Andi mulai merasakan bahwa kutukan itu mulai mempengaruhi hubungannya dengan keluarganya. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa ada jarak antara dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Ibunya dan ayahnya mulai merasakan bahwa Andi telah berubah. Ia menjadi lebih dingin dan lebih sulit diajak berbicara, dan mereka mulai merasa khawatir. Suatu malam, setelah beberapa minggu mengenakan batu akik itu, Andi mendengar suara teriakan dari luar rumah. Ia berlari keluar dan melihat sebuah kecelakaan yang terjadi di jalan dekat rumahnya. Mobil yang melaju kencang menabrak sebuah pohon besar dan terbakar habis. Andi terkejut, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa seperti itu adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi, kecelakaan, kebakaran, dan berbagai peristiwa misterius yang melibatkan orang-orang yang ada di sekitar Andi. Andi mulai merasa bahwa kekuatan yang diberikan oleh batu akik itu bukanlah suatu berkah,
melainkan kutukan yang mengikatnya. Setiap kali ia merasa semakin kuat, semakin banyak peristiwa buruk yang terjadi di sekitar dirinya. Ia merasa terisolasi, semakin jauh dari orang-orang yang ia sayangi. Pada malam hari, Andi sering merasa gelisah, melihat bayangan hitam yang mengikutinya, dan mendengar bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Pada suatu malam, Andi memutuskan untuk pergi ke pedagang tua yang ia beli batu akik itu. Ia ingin mencari jawaban tentang kutukan yang telah mengubah hidupnya. Setelah beberapa jam berjalan, Andi tiba di rumah pedagang tua itu, namun ia merasa aneh karena rumah itu tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar rumah itu, dan suasana di sekitarnya terasa sangat gelap dan mencekam. Saat Andi mengetuk pintu, seorang pria tua muncul di balik pintu itu. Namun pria itu bukanlah pedagang tua yang ia temui sebelumnya. Pria itu tampak lebih tua dan lebih menyeramkan, dengan mata yang merah menyala dan senyum yang sangat mengerikan. "Ah, kamu akhirnya datang, nak. Kamu sudah merasakan kekuatan batu itu kan? Tetapi kamu juga merasakan kutukannya." Andi merasa ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan semua ini?" tanya Andi dengan suara gemetar. Pria tua itu tersenyum lebar. "Hanya ada satu cara untuk menghapus kutukan itu, nak. Kamu harus mengembalikan batu itu ke tempat asalnya. Tapi ingat, batu itu sudah terikat dengan jiwa seseorang. Jika kamu melepaskannya, jiwa itu akan mengikutimu selamanya." Andi merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Ia memutuskan untuk mengembalikan batu akik itu ke tempat asalnya, meskipun ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Saat Andi kembali ke desa, ia pergi ke tempat di mana ia pertama kali menemukan batu akik itu, di dalam hutan yang gelap. Ia meletakkan batu itu di atas tanah dan melakukan ritual yang diajarkan oleh pria tua itu. Saat batu itu menyentuh tanah, Andi merasa sebuah energi besar mengalir melalui tubuhnya, dan ia merasakan sesuatu yang sangat gelap mengikutinya. Namun saat ia melepaskan batu itu, semua perasaan kuat dan penuh energi yang ia rasakan menghilang begitu saja. Di saat yang sama, Andi merasa seolah-olah ia telah menghilangkan bagian dari dirinya. Kutukan itu telah terhapus, tetapi ia merasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang selamanya. Keluarganya yang telah lama khawatir, akhirnya merasa lega karena Andi kembali seperti dulu. Namun Andi tahu bahwa ia telah membayar harga yang sangat besar untuk menghapus kutukan itu.